والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وبك من سوء الخاتمة. آمين يا رب العالمين. Ahibani kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus segenap para kiai, para asatidzah, sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini dalam acara yang mulia. Terkhusus yang baru saja menyampaikan tausiah dan mau'izatul hasanah guru kita Kiai Haji Syarif Bantaji. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, barakah, manfaat selalu ilmunya, dan istiqamah selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita Kiai Haji Ridwan Tahir, Kiai Haji Abdul Aziz, para kiai, para asatidzah yang lainnya, dan tidak lupa keluarga besar sahibul musibah Bapak Haji Rahmat yang pada malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka 40 hari almarhum. Yang mudah-mudahan apa yang telah dibacakan dari kalimat-kalimat thayyibah, pahalanya khususnya disampaikan untuk almarhum, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Annallahu yaghfir lahu warhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Summa illa ruwa walidina walidikum wa amwatina wa amwat ummatil muslimin jami'. Innallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita menghadiri acara tahlilan yang pastinya ini kembali mengingatkan kepada kita akan kematian, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada kita semua, aksiru min dzikri hadimin ladzat, berriwayat hadimin ladzat, perbanyaklah oleh kalian dari mengenang, ingat yang namanya penghilang, penghancur, pemusnah daripada kelezatan. Apa yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalimat itu? Hadimin ladzat, yaitu al-maut, kematian. Jadi tatkala kita hadir dalam acara semacam ini, setidaknya kita juga harus merenungkan pasti pada suatu saat nanti yang namanya maut itu datang pada kita semua. Karena kematian itu adalah merupakan satu hal yang diyakinkan bagi setiap makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Para mufassir menafsirkan kalimat al-yaqin dalam ayat tersebut dengan arti al-maut, yaitu keyakinan. Sembahlah Tuhanmu hingga datang padamu al-yaqin, yaitu kematian. Jadi bukan al-yaqin di situ diartikan keyakinan.
Karena kalau seandainya diartikan keyakinan berbahaya. Seakan orang yang menyembah Allah, orang yang beribadah itu orang yang belum yakin. Kalau udah yakin mah nggak perlu lagi. Maka diartikan al-yakin itu al-maut, yaitu kematian. Kalau sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Oh, kalau udah yakin nggak perlu nyembah lagi, udah. Justru yang sholat tuh yang belum yakin. Bahaya, itu bisa sesat. Kenapa al-maut itu disebut al-yakin? Banyak alasan hikmah dibalik. Di antaranya satu, karena yang namanya al-maut itu adalah merupakan suatu yang diyakini oleh setiap makhluk hidup, bukan hanya orang Islam aja, atau non muslim pun yakin dengan adanya kematian. Bahkan bukan hanya manusia saja, hewan binatang pun yang tidak ada akalnya dia takut dengan yang namanya kematian. Bentar lagi kita Idul Adha, kita akan menjalankan sunnah memotong hewan kurban. Di antara adab dan sunnah dalam memotong hewan kurban, hendaknya kita tidak menyembelih hewan kurban di hadapan hewan-hewan kurban yang lain. Potong kambing, potong sapi itu saat kita potong, jangan kambing sapi yang masih hidup yang bakalan dipotong untuk lihat. Andai kata kelihat, kemungkinannya kan kedua, ada dua. Kalau nggak tuh sapi kambing nangis, kalau nggak di stres. Karena dia udah yakin tuh, habis ini giliran gua yang mati yang dipotong. Jadi ada binatang aja dia takut dengan yang namanya maut, ya. Mati. Jadi nggak diragukan, mati itu pasti belum nafsir. Baik, siapapun kita, Nabi pun Nabi sekalipun merasakan yang namanya kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israil itu merasakan betapa sakit dan pedihnya sakaratul maut ketika nyawa dicabut. Padahal itu sudah selembut-lembutnya, sebaik-baiknya cara malaikat Israil mencabut nyawa, jadi nyawa ya Rasulullah SAW. Tapi masih merasakan sakit. Gimana kita nanti? Apa yang kata Syekh Zayyad di dalam kitab Ihya Ulumuddin, insyaallah itu disebutkan kenapa orang yang masih hidup ini mereka banyak menangisi orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan menangisi dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah melewati 3 saat yang paling dahsyat yang dialami oleh manusia ketika dia hidup. Yang belum meninggal belum ketemu 3. Yang pertama, orang kalau sudah meninggal dia sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit saat nyawa dicabut. Bandinginnya gini aja Pak, nyawa ini yang menghidupkan seluruh organ tubuh kita. Karena ada nyawa kita hidup. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya yang hidupin itu. Gak usah nyawa dicabut, gigi dicabut sakit ya. Sakitnya gigi kalau dicabut, padahal itu sakitnya lokal di situ doang. Kita udah gak kuat, kita udah gak tahan. Orang banyak berpikir, Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala, masuk surga tuh. Orang kalau terakhir yang diucap la ilaha illallah, orang berpikir masuk surga itu gampang, timbang ucap la ilaha illallah. Emang gampang saat kita sakaratul maut mengucapkan tuh kalimat? Nggak usah saat nyawa kita dicabut. Coba lu lagi cabut gigi baca la ilaha illallah, bisa kagak?
Biar kata udah dibius, biar kata udah gak sakit. Apalagi saat nyawa kita dicabut. Maka sakitnya sakaratul maut itu nggak bisa digambarkan, dibayangkan dengan sakit apapun yang ada. Dipotong pakai gergaji itu sakit. Sakaratul maut lebih sakit daripada itu. Ketimpa apapun sakaratul maut lebih sakit dari itu. Orang yang sudah meninggal dunia sudah merasakan itu. Nggak ada yang bisa membawa kita kuat menahan sakitnya sakaratul maut kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa, dan Allah kuatkan kita dalam merasakan sakaratul maut sehingga kita bisa menjaga dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal ya kita sedih pasti, apalagi kalau kita ada punya hubungan emosional dengan mereka. Tapi jangan sampai sedih itu berlarut seakan-akan yang meninggal itu susah, kita yang senang. Justru yang meninggal udah kelar urusannya, kita yang belum. Dia udah ngerasain sakaratul maut, kita belum. Yang kedua, kata Syekh Zayyad apa? Orang kalau udah meninggal dunia, dia udah jumpa dengan yang namanya malaikat Israel. Gak usah malaikat Israel, malaikat Jibril itu malaikat pembawa wahyu, malaikat pembawa rahmat, bawa yang enak-enak. Nabi Muhammad SAW ribuan kali ketemu dengan malaikat Jibril, tapi selalu malaikat Jibril hadir di hadapan Rasulullah dengan wujud manusia. Malaikat Jibril kalau datang ke Nabi itu seperti di dalam hadis Jibril, ya, hadapan dengan Nabi, sahabat-sahabat di situ menyaksikan, tapi dalam wujud manusia. Yang sahabat pun nggak menyadari kalau itu adalah malaikat Jibril. Paling sering malaikat Jibril menghadap Nabi itu dengan sosok wajah sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Ada sahabat Dihya Al-Kalbi, ini sahabat yang memiliki paras wajah yang sangat tampan dan bersih. Jadi biar kata mau jadi manusia, milih-milih juga malaikat. Enggak mau modal pelangak-pelongok, belum cakep. Cuma dua kali aja itu masih ada khilaf antara ulama. Rasul melihat wujud aslinya malaikat Jibril, Allah izinkan, dan Nabi bergetar, takjub dengan besarnya dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping itu Nabi adalah ciptaan Allah yang terbaik, termulia, yang gak ada makhluk yang lebih agung, lebih mulia dari semua ciptaan Allah, lebih daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi melihat kebesaran ciptaan Allah yang lain, begitu Nabi mengagungkan Allah dan kebesaran Allah dengan dahsyat ciptaan. Dan ciptaan, dan malaikat Jibril aja Nabi itu gemetar pingsan. Ini malaikat Jibril yang bawa enak-enak gitu. Nah gimana malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, gak usah nyabut nyawa. Debt kolektornya tampangnya gak ada yang baik, tukang nyabutin mobil motor orang. Yang judulnya nyabut-nyabut kan serem-serem ini. Dokter gigi biar kada cakep juga nyabut gigi jadi serem dia. Ini nyabut nyawa kita nih. Itu malaikat Israel datang ke orang yang nyawa bercabut, tergantung amaliah orang. Kalau dia baik, dia saleh, insya Allah juga dengan wujud yang baik dan saleh. Tapi sebaik-baiknya saleh, biar kata cakep datang ke kita ngomong mau nyabut nyawa lu, kaget kita. Di riwayat dalam Sahih Bukhari kan ada malaikat Israel digambar sama Nabi Musa. Karena datang ngomongnya mau ngapain? Nyabut nyawa.
Agak ngomong dia Israel. Orang lagi wujud manusia, dia ada di Sahih Bukhari, bukan khurafat. Dia tempeleng malaikat Israel sama Nabi Musa. Itu hadis riwayat tafsirannya panjang dah. Judulnya datang mau nyabut nyawa. Kita mau dicabut gigi, mau dicabut rumah kita, mau dicabut apa kita punya mobil, mau diambil, mau ditarik aja kita takut. Nah orang yang udah meninggal udah ngalamin kan? Gimana kalau seandainya kita ada banyak salah, banyak dosa, wujud seperti apa Israel akan datang kepada kita? Dan nggak ada persiapan, nggak ada notifikasinya dulu. Besok aneh datang di WA atau dapat info dulu, siap-siap 2 hari lagi Israel datang. Nggak ada persiapan. Allah kalau kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana saat itu datang kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, orang sudah meninggal dunia, dia sudah mendapat ketentuannya dari Allah, ya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Almarhum Haji Rahman, insyaallah beliau min ahlil khair. Insyaallah beliau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Udah selesai urusannya. Amal dia di dunia udah kelar. Udah menjalankan apa yang diamanatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita belum sempurna menjalankan itu. Hidup kita sudah Islam, alhamdulillah. Tapi siapa dari kita yang menjamin diri kita masih tetap Islam? Mati dalam keadaan Islam? Ada. Namun mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam iman dan dalam Islam. Makanya jangan juga kita sombong. Udah kepedean, udah pasti gue mati husnul khotimah, pasti gue Islam, pasti gue iman. Siapa orang yang merasa aman dengan imannya kecuali imannya nanti bakal dicabut oleh Allah SWT. Aman dalam arti apa? Dia merasa beriman tapi dia tidak berbuat selayaknya orang kerja. Menang KTP doang orang Islam seumur hidup. Salat kagak, ngaji kagak, taat syariat kagak, maksiat iya. Merasa udah pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Takutnya para salaf kita atas kematian tidak dalam Islam. Sampai beliau mengatakan, jika aku diberi pilihan mati di depan pintu kamarku dalam keadaan Islam, sedangkan mati di depan pintu rumahku dalam keadaan syahid. Kalau sebelum saya lanjutin jawabannya, kalau kita ada tawaran, andai-andai mati di malam Islam, masih mati besok pagi, matinya syahid. Kita pilih yang mana kira-kira? Kita pilih besok, lamaan hidupnya, matinya syahid. Tapi kalau orang yang betul khawatir mati tidak dalam keadaan Islam, mendingan gua mati sekarang asal pasti Islam daripada nunggu besok. Gua khawatir belum sampai besok udah keduluan mati, tidak syahid, tidak Islam. Maka tadi kalau aku diberi pilihan mati depan kamarku dalam keadaan Islam, di depan pintu rumahku dalam keadaan syahid, aku pilih mati depan kamar. Kenapa? Aku khawatir di perjalanan antara kamar dan pintu rumah, di situ aku mati tanpa Islam, tanpa iman. La Islam wala syahid. Na'udzubillah min. Begitu kekhawatiran orang-orang saleh. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam munajat beliau, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Diminta diwafatkan dalam keadaan Islam. Boleh tanya diri kita masing-masing tuh, kalau habis sholat kita angkat tangan doa, ada nggak doa kita tuh minta husnul khotimah? Ada nggak doa kita tuh minta mati dalam keadaan iman dan Islam? Kadang kalimat mati aja nggak kita sebut.
Kadang-kadang perasaan kita menghantui kita, jadi jangan mikirin mati dulu, lu masih sehat, panjang umur, itu aja dipikirin. Sampai minta husnul khotimah, takut mati dalam keadaan Islam, takut gimana juga, mau menghindar gimana juga, mati pasti sampai pada kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kau berada, al-maut, kematian itu pasti mendapatkan kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, kuat dan tinggi. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari kematian. Tapi kita harus berusaha agar kematian itu datang kita dalam keadaan iman dan Islam. Orang yang sudah meninggal dunia, Haji Rahmat udah gila, wafat udah insya Allah membawa Islam, membawa imannya. Maka ketika selesai disolatkan jenazah, nggak sedikit orang melakukan isyhad. Lalu kalau habis kita melakukan salat jenazah, kita membaca isyhadu annahu min ahlil khair. Cukup tanda kebaikan buat orang yang meninggal ketika kita yakin dia meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itu dah. Mungkin kan kita nggak tahu kebaikan tuh orang hari-harinya apa, perbuatannya apa. Tapi selagi kita yakin dia Islam dan iman, itu adalah khair yang paling utama. Kita yang masih hidup belum tahu rapot kita itu. 3 hal ini orang yang sudah meninggal dunia sudah mendapatkan, mengalaminya. Kita satu pun sakit sakaratul maut kita belum ketemu Israel belum, apalagi kita tahu nanti kita dari golongan sa'adah atau golongan yang syaqawah. Na'udzubillah min. Namun di hadis lain Nabi katakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang dia akan mati gimana dia hidup. Mungkin kata ulama, gimana kau ingin dicabut nyawamu dalam keadaan itu, maka lazimkanlah hidupmu dalam melakukan ibadah tersebut. Kita ingin mati lagi sholat, ya rajin sholat. Kita ingin mati lagi ibadah atau habis ibadah, ya hidupnya rajin ibadah. Gimana kau nggak mau mati dalam keadaan tersebut? Jangan kau lazimkan hidupmu dengan melakukan itu. Nggak mau mati dalam maksiat, ya jangan hidup dalam keadaan maksiat. Gak mau mati dalam keadaan mabuk, jangan mabuk. Gak mau mati dalam keadaan zina, jangan zina. Gak mau mati dalam keadaan jauh dari Allah, hidupnya jangan jauh dari Allah. Jadi jadikanlah momen seperti ini juga bagian kita untuk mengingat akan kematian yang suatu saat nanti bahkan disebut oleh Nabi aqrabu ghaibin yuntadhar, itu kematian akan datang kepada kita semua. Mudah-mudahan semua kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jika Allah berikan kita panjang umur, semoga kita panjang umur dalam sehat wal afiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam takwa kepada Allah, panjang umur dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah, panjang umur dalam keadaan jauh dari segala musibah dan maksiat, dan panjang umur mudah-mudahan dalam keadaan selalu beramal baik dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jazakumullah